Halo, perkenalkan nama saya Nadila Gata Fristi, kelas 4 IHMB dengan nomor pokok mahasiswa 1851053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perbankan yaitu syarat dan tata cara pendirian bank umum. Persyaratan dan tata cara pendirian bank umum yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 3233 Kepdir tentang bank umum. Dalam pasal 5 Direksi Bank Indonesia mengemukakan bahwa pemberian izin bank umum harus melalui 2 tahapan, yang dimana tahapan persetujuan prinsip itu tahapan yang pertama, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan bank yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa sebelum memperoleh izin usaha, pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa untuk sahnya kegiatan usaha, bank harus terlebih dahulu adanya izin usaha dari Bank Indonesia. Oke, untuk selanjutnya itu ada untuk mendapatkan persetujuan prinsip, pemohon wajib melampirkan yang pertama rancangan anggaran dasar, lalu daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan Dewan Komisaris. Lalu yang ketiga ada rencana susunan organisasi, yang keempat ada rencana kerja, dan yang terakhir dari persetujuan prinsip itu ada bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal store. Nah, untuk mendapatkan izin usaha, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian bank dengan melampiri. Yang pertama ada anggaran dasar yang sudah disahkan, lalu daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, lalu susunan organisasi serta bukti pelunasan seluruh modal. Modal bank. Pada prinsipnya sumber modal dari suatu bank terdiri dari 4 sumber, yaitu modal yang bersumber dari bank sendiri, yaitu modal dari para pemegang saham atau pendiri bank yang terdiri dari modal setor yang disebut modal tetap, karena tidak setiap saat dapat diambil. Sedangkan bank pemerintah modalnya terdiri dari dana atau uang yang disisihkan dari anggaran belanja. Selanjutnya yang kedua ada modal yang bersumber dari masyarakat. Nah, ini merupakan simpanan dari masyarakat yang dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh keuntungan yang berupa simpanan giro, simpanan deposito, dan tabungan. Nah, yang ketiga dari modal bank ada modal yang bersumber dari Bank Indonesia. Ini adalah modal yang dikucurkan Bank Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Dan yang terakhir dari modal bank ada modal yang bersumber dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Modal yang termasuk dalam hal ini berupa pinjaman antar bank. Lalu ada call money. Call money itu adalah dana talangan yang bersumber dari lembaga keuangan bank, yang merupakan dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank lainnya dalam jangka waktu 7 hari yang setiap waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan suatu pembebanan. Dan yang terakhir ada pinjaman dana dari luar negeri. Selanjutnya ada penghimpunan dana oleh bank. Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank dalam usahanya menghimpun dana antara lain meliputi yang pertama ada simpanan giro. Pengertian giro sendiri menurut pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perbankan adalah giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik dua pemahaman tentang giro, yaitu yang pertama penarikan dapat dilaksanakan setiap saat, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk giro dapat dilakukan oleh si penyimpan, pemilik giran tersebut setiap saat selama kas bank dibuka. Lalu selanjutnya ada cara penarikan menggunakan cek dan biliet giro. Namun dengan batas-batas tertentu, penarikan dalam bentuk lain seperti sarana perintah pembayaran lain dan pemindah bukuan dapat dilakukan. Oke, yang kedua dari penghimpunan dana bank itu ada deposito. Deposito sendiri menurut pasal 1 butir 7 Undang-Undang Perbankan itu merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Nah, jenis-jenis deposito itu ada sertifikat deposito, yakni deposito yang berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan. Lalu ada deposito on call, yakni deposito yang pengambilannya berdasarkan pemberitahuan terlebih dahulu atau sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Lalu yang terakhir ada deposito automatic rollover, yakni deposito yang terus berjalan atau perpanjangan otomatis. Nah, lalu yang terakhir itu ada tabungan. Pengertian tabungan dimuat dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Perbankan. Yang merupakan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliar giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada dua unsur yang dapat dikemukakan dari pengertian tersebut, yaitu simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan bank. Lalu yang terakhir ada dalam hal penarikan, simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasainya oleh dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.